sebuah dia itu laikun li ayyuk tadabi, mempunyai kelayakan untuk dijadikan suri tauladan. Dan dari berbagai macam jalur keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu hanya klan Ba'lawi ini dari yang mengaku sebagai turunan Nabi yang memiliki kelainan. Kelainan satu, kalau misalnya dia itu diakui sebagai turunan Nabi oleh orang-orang itu, dia memiliki kecenderungan untuk mendominasi, menghegemoni, dan menciptakan otoritas khusus bagi mereka. Kemudian ajaran-ajaran yang berbeda dengan para keturunan Nabi yang asli, yaitu seperti ingin dihormati lebih dari orang lain. Dan ini tidak ditemukan di dalam sejarah tentang keturunan Nabi di masa lalu yang lain. Dari jalur lain tidak ada seperti itu. Ini sebentar, butuh penegasan bahwa keturunan atau orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi itu bukan hanya dari Ba'lawi, tapi dari banyak klan, banyak. Tapi hanya dari klan Ba'lawi ini saja yang mendoktrinkan untuk mengistimewakan silsilah mereka. Betul. Yang lain itu banyak sebenarnya. Banyak dari berbagai macam jalur, bahkan Ba'lawi ini hanya satu klan kecil, walaupun banyak dia, tetapi memiliki ajaran-ajaran yang lain dari keturunan Nabi yang asli, seperti ingin dihormati lebih dari orang lain, bersama dengan telah nyatanya keterputusan nasab mereka itu. Saya yakin dari mereka itu sebenarnya kalau mau jujur itu sudah mengakui bahwa nasab mereka putus, tapi wa ma'adzalika, bersamaan dengan itu mereka itu terus untuk menganggap orang-orang itu tidak terlalu peduli dengan kajian-kajian ilmiah. Jadi doktrin dan framing bagi mereka itu lebih diutamakan untuk membangun otoritas dan hegemoni di tengah-tengah masyarakat yang dinilai oleh mereka itu bodoh. Nah, inilah tugas kita sebagai orang-orang yang sedikit diberikan pencerahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan pencerahan, an-nasihah, ketulusan kepada saudara-saudara kita, bahwa sesungguhnya pengakuan mereka ini adalah pengakuan palsu. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani pada saat podcast bareng Guru Gembul ya kemarin, ini benar, kita bisa merasakan bareng-bareng ya, bahwa ada sistem yang ada di dalam Bani Ba'alwi ini. Memang banyak sekali keiskalan, dan keiskalan itu boleh dikatakan kelainan. Di antara keturunan Nabi ini cuma Bani Ba'alwi yang mengalami kelainan dalam perilaku, kelainan dalam mengamalkan pola, terus kelainan, pokoknya banyak sekali kelainan kalau kita pikirkan secara jernih. Termasuk kelainan dalam istilah mengaku-ngaku. Tentu kita semua tidak asing dengan istilah di dalam tubuh Ani ada darah suci. Walaupun itu yang melakukan itu oknum atau salah satu dari anggota mereka. Tetapi narasi-narasi lain itu juga muncul. Ya, termasuk pendawiran itu selalu diembel-embeli dengan pengakuan bahwa kami adalah cucu Nabi, kami dzurriyyah Nabi. Termasuk ada pengakuan dari seorang jamaah dimasukkan ke kamar, ente percaya kalau Habib itu dzurriyyah Nabi, Nabi ente siapa? Nah, kami keturunan dzurriyyah Nabi. Buktikan kalau ente mahabbah, punya mahabbah tidak dengan Nabi. Ada, buktikan kami dzurriyyah Nabi. Sehingga mereka ada semacam doktrin yang di situ itu untuk membuktikan mahabbah kepada Nabi, ya harus menumbuhkan mahabbah kepada cucunya, dzurriyyahnya. Dan bukti mahabbah itu berbentuk uang, berbentuk sesuatu duniawi, termasuk minta sesuatu yang di situ ada nominalnya. Tentu ini kelainan-kelainan. Makanya teori mangkola inni alimun fa innahu jahilun itu benar. Dan ini bukan hanya diperuntukkan kepada orang yang
selalu keluar-keluar aku ini orang pintar, dan ternyata hakikinya mereka orang bodoh yang seperti itu, yang berpola seperti itu. Dan menurut kami ini sama dengan orang yang selalu keluar-keluar di dalam tubuh Ani ada darah suci, darah Nabi, bahwa kami durian Nabi. Sebenarnya orang yang selalu keluar-keluar seperti itu hakikatnya bukan durian Nabi, gitu loh. Jadi jelas. Dan dari apa yang disampaikan Kiai Imad, sebenarnya Bani Ba'alwi itu paham. Kami yakin juga merasakan seperti itu, bahwa mereka itu sadar bahwa nasab mereka itu bermasalah. Tetapi karena mereka itu menurut pengakuannya itu karena sudah syukur wal istifadah, ibarat menjilat ludahnya sendiri malu, kan gitu dah. Nah ini loh, ini termasuk kelainan, dan kita semua tahu bahwa Dzurriyyah Wali Songo itu juga keturunan Nabi. Tetapi tidak ada yang mengaku-ngaku aneh Dzurriyyah Nabi terus menghegemoni semuanya, mengkapitalisasi semuanya. Nah ini kan kelainan toh yang patut kita renungkan bareng-bareng sebagai tolak ukur kita, bahwa Bani Ba'alwi ini banyak sekali kelainan yang ditonjolkan. Perilaku, mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, terus pada saat mengaku cucu Nabi itu bikin semacam hegemoni, seakan-akan yang berhak mendapatkan gelar Dzurriyyah Nabi itu golongan Habib saja, selainnya itu tidak berhak. Dan ini fakta banyak sekali. Ini kelainan, dan ini harus kita pikirkan ini sebagai tolak ukur kita bahwa mereka itu bermasalah. Jadi salah satu keturunan Nabi yang mempunyai kelainan ya Bani Ba'alwi, dan ini semakin membuktikan, meyakinkan bahwa mereka itu hakikatnya bukan Dzurriyyah Nabi. Masa kacang merambatnya itu tidak lewat lanjaran, masa buah jatuhnya itu jauh dari pohonnya. Ini kan suatu hal yang mustahil dan hil yang mustahil kalau istilah anak-anak sekarang kan. Ini sesuatu yang bertentangan dengan logika, dengan kewarasan kita semua. Dan Islam itu ajaran-ajaran yang disyariatkan Islam itu semuanya itu bisa dilogikakan. Bisa dilogikakan. Jadi banyaknya kelainan-kelainan perilaku, kelainan-kelainan ajaran, kelainan-kelainan pola yang ditonjolkan oleh klan Bani Ba'alwi ini mengikhbarkan kepada kita semua bahwa mereka itu jauh dari kata keturunan Nabi. Kita tengoklah Dzurriyyah Nabi yang lain seperti Trah Wali Songo. Apa ada yang selalu keluar-keluar ke sana kemari mengatasnamakan cucu Nabi untuk mencari receh lah, menurut kami seperti itu. Dan kami yakin dari pola-pola yang diterapkan Bani Ba'alwi ini ada skenario jahat, ada visi misi jahat ya untuk menguasai semuanya, menguasai spiritual Indonesia, menguasai NKRI. Pokoknya mereka itu kalau kita biarkan, ini sangat berbahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia, karena banyaknya kelainan-kelainan yang ditonjolkan mereka. Dan tentu bagi kita yang berpikiran waras, ini akan menyadarkan, terus meyakinkan buat kita semua bahwa kelainan-kelainan itu jelas ada maksud dan tujuan untuk jangka panjang. Begitu aja. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.